Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rustika dengan nomor NIM 210115770, Prodi Manajemen C dari Institut Manajemen Wiata Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Business Environment dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang persaingan monopolistik dan juga oligopoli. Maksimalisasi keuntungan di bawah persaingan tidak sempurna. Sangat sedikit pasar dalam praktiknya yang dapat diklasifikasikan sebagai persaingan ekstrim monopoli dan persaingan sempurna. Dalam ranah persaingan tidak sempurna, seperti yang kita tahu, ada dua jenis persaingan tidak sempurna, yaitu persaingan monopolistik dan juga oligopoli. Kompetisi monopolistik. Persaingan monopolistik lebih dekat ke ujung kompetitif spektrum. Hal ini paling baik dipahami sebagai situasi di mana ada banyak perusahaan yang bersaing, tetapi di mana masing-masing perusahaan tetap memiliki beberapa tingkat kekuatan pasar, sehingga disebut kompetisi monopolistik. Setiap perusahaan memiliki beberapa keleluasaan untuk menetapkan harga untuk produknya. Asumsi persaingan monopolistik. Ada 3 asumsi, yaitu yang pertama, ada cukup banyak perusahaan. Akibatnya, setiap perusahaan hanya memiliki pangsa pasar yang kecil, dan oleh karena itu, tindakannya tidak mungkin mempengaruhi para pesaingnya secara luas. Artinya, setiap perusahaan dalam membuat keputusannya tidak perlu khawatir tentang bagaimana reaksi para pesaingnya. Selanjutnya yang kedua, ada kebebasan masuknya perusahaan baru ke dalam industri. Jika ada perusahaan yang ingin mengatur dalam bisnis di pasar ini, bebas untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam dua hal ini persaingan monopolistik seperti persaingan sempurna. Selanjutnya yang ketiga, namun tidak seperti persaingan sempurna, setiap perusahaan menghasilkan produk atau menyediakan layanan yang dalam beberapa hal berbeda dari para pesaingnya. Akibatnya, ia dapat menaikkan harganya tanpa kehilangan semua pelanggannya. Nah, ketika mempertimbangkan persaingan monopolistik, penting untuk mempertimbangkan jarak yang bersedia ditempuh konsumen untuk membeli suatu produk. Namun, di salah satu lokasi mengalami persaingan ketat di pasar makan di luar dari restoran India, Cina, Italia, dan lain cara. Jadi, di salah satu area lokal ada persaingan antara perusahaan yang masing-masing menawarkan produk yang berbeda. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Nah, dalam keseimbangan pasar ini terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk yang pertama yaitu jangka pendek, seperti struktur pasar lainnya, keuntungan dimaksimalkan pada output seperti halnya persaingan sempurna adalah mungkin bagi perusahaan yang bersaing secara monopolistik untuk menghasilkan laba supernormal dalam jangka pendek. Berapa banyak laba yang akan dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek bergantung pada kekuatan permintaan. Dengan demikian, sebuah perusahaan yang menghadapi sedikit persaingan dan yang produknya sangat berbeda dari para pesaingnya mungkin dapat memperoleh keuntungan jangka pendek yang cukup besar. Selanjutnya yaitu jangka panjang. Jika tipikal perusahaan memperoleh laba supernormal, perusahaan baru akan memasuki industri dalam jangka panjang. Ketika perusahaan baru masuk, mereka akan mengambil beberapa pelanggan dari perusahaan yang sudah mapan. Oleh karena itu, permintaan akan produk perusahaan yang sudah mapan akan turun. Jangka panjang akan tercapai bila hanya laba normal yang tersisa, bila tidak ada lagi insentif bagi perusahaan baru untuk masuk. Keterbatasan model. Ada berbagai masalah dalam menerapkan model persaingan monopolistik ke dunia nyata. Informasi mungkin tidak sempurna. Perusahaan tidak akan memasuki suatu industri jika mereka tidak mengetahui keuntungan supernormal yang sedang dibuat, atau jika mereka meremehkan permintaan untuk produk tertentu yang mereka pertimbangkan untuk dijual. Perusahaan cenderung berbeda satu sama lain, tidak hanya dalam produk yang mereka hasilkan atau layanan yang mereka tawarkan, tetapi juga dalam ukuran dan struktur biaya mereka. Perusahaan yang sudah ada mungkin menghasilkan keuntungan supernormal, tetapi jika perusahaan yang baru, ini mungkin mengurangi keuntungan setiap orang di bawah tingkat normal. Salah satu masalah terbesar dengan model sederhana yang diuraikan adalah model tersebut berkonsentrasi pada keputusan harga dan keluaran. Hal ini akan mengarahkan perusahaan untuk mengambil bagian dalam persaingan non-harga. Nah, untuk selanjutnya yaitu membandingkan persaingan monopolistik dengan persaingan sempurna dan monopoli. Untuk yang pertama yaitu perbandingan dengan persaingan sempurna. Terdapat dua prediksi tentang persaingan monopolistik, yaitu yang pertama lebih sedikit yang akan dijual dan
dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, perusahaan tidak akan berproduksi dengan biaya paling rendah. Jadi perusahaan di bawah persaingan monopolistik dikatakan memiliki kelebihan kapasitas, meskipun perusahaan dalam persaingan monopolistik dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada dalam persaingan sempurna. Perbedaannya mungkin sangat kecil. Selain itu, konsumen dapat memperoleh manfaat dari persaingan monopolistik dengan memiliki variasi produk yang lebih banyak untuk dipilih. Selanjutnya yaitu yang kedua, perbandingan dengan model. Argumen di sini sangat mirip dengan argumen ketika membandingkan persaingan sempurna dan monopoli. Di satu sisi, kebebasan masuk untuk perusahaan baru dan karena itu kurangnya laba. Supernorma jangka panjang di bawah persaingan monopolistik cenderung membantu menekan harga konsumen dan mendorong penghematan biaya. Nah, untuk selanjutnya yaitu persaingan oligopoli. Oligopoli terjadi ketika hanya beberapa perusahaan di antara mereka berbagi sebagian besar industri. Beberapa perusahaan paling terkenal adalah oligopoli, termasuk Ford, Coca-Cola, BP, dan Nintendo. Akan tetapi terdapat perbedaan signifikan dalam struktur industri di bawah oligopoli dan perbedaan signifikan serupa dalam perilaku perusahaan. Perusahaan dapat menghasilkan produk yang hampir identik, misalnya logam, bahan kimia, gula, bensin. Akan tetapi sebagian besar oligopoli menghasilkan produk yang terdiferensiasi, misalnya mobil, sabun bubuk, minuman ringan, peralatan listrik. Sebagian besar persaingan antara para oligopoli semacam itu adalah dalam hal pemasaran mereka khusus mereka. Praktik pemasaran mungkin sangat berbeda dari satu industri ke industri lainnya. Dua fitur utama oligopoli. Yang pertama, hambatan masuk. Tidak seperti perusahaan di bawah persaingan monopolistik, ada berbagai hambatan masuknya perusahaan baru. Ini mirip dengan yang ada di bawah monopoli. Namun, ukuran hambatan akan bervariasi dari satu industri ke industri lainnya. Dalam beberapa kasus masuknya relatif mudah, sedangkan dalam kasus lain hampir tidak mungkin. Selanjutnya yang kedua yaitu saling ketergantungan perusahaan. Karena hanya ada beberapa perusahaan di bawah oligopoli, masing-masing perusahaan yang harus mempertimbangkan yang lain. Ini berarti bahwa mereka saling bergantung. Mereka saling bergantung, setiap perusahaan dipengaruhi oleh tindakan para pesaingnya. Jika suatu perusahaan mengubah harga atau spesifikasi produknya, misalnya, atau jumlah iklannya, penjualan para pesaingnya akan terpengaruh. Pesaing kemudian dapat merespon dengan. Selanjutnya yaitu persaingan dan kolusi. Yang pertama, oligopoli ditarik kedua arah yang berbeda. Di sisi lain, mereka akan tergoda untuk bersaing dengan saingan mereka untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan industri untuk diri mereka sendiri. Kedua kebijakan ini tidak kompatibel. Semakin sengit perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan industri, semakin kecil keuntungan industri. Selanjutnya yang kedua yaitu oligopoli kolusif. Ketika perusahaan di bawah oligopoli terlibat dalam kolusi, mereka mungkin menyepakati harga pangsa pasar, pengeluaran iklan, dan lain-lain. Kolusi semacam itu mengurangi ketidakpastian yang mereka alami. Yang selanjutnya yaitu kartel. Perjanjian kolusi formal disebut kartel. Kartel akan memaksimalkan keuntungan jika bertindak seperti monopoli. Setelah menyepakati harga kartel, para anggota kemudian dapat bersaing satu sama lain menggunakan kompetisi non-harga untuk mendapatkan bagian sebesar mungkin dari penjualan yang dihasilkan. Di banyak negara, kartel adalah ilegal, dilihat oleh pemerintah sebagai alat untuk menaikkan harga dan keuntungan dan dengan demikian bertentangan dengan kepentingan publik. Selanjutnya yaitu kolusi diam-diam. Salah satu bentuk kolusi diam-diam adalah di mana perusahaan mempertahankan harga yang ditetapkan oleh pemimpin yang mapan. Pemimpin mungkin perusahaan terbesar, perusahaan yang mendominan industri. Ini dikenal sebagai pemimpin harga perusahaan yang dominan. Alternatifnya, pemimpin harga mungkin hanya salah satu yang terbukti paling dapat diandalkan untuk diikuti. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendukung kolusi antar perusahaan baik formal maupun diam-diam lebih mungkin terjadi ketika perusahaan dapat dengan jelas mengidentifikasi satu sama lain atau beberapa pemimpin dan ketika mereka saling percaya untuk tidak melanggar kesepakatan. Akan lebih mudah bagi perusahaan untuk berkolusi jika kondisi berikut berlaku, yaitu yang pertama, hanya ada sedikit perusahaan, semuanya dikenal satu sama lain, mereka saling terbuka mengenai biaya dan metode produksi. Yang kedua, mereka memiliki metode produksi dan biaya rata-rata yang serupa sehingga cenderung ingin mengubah harga pada saat yang sama dan dengan presentasi yang sama. Yang ketiga, mereka menghasilkan produk serupa dan dengan demikian dapat lebih mudah mencapai kesepakatan harga. Yang keempat yaitu ada perusahaan yang dominan. Ada hambatan yang signifikan untuk masuk sehingga hanya ada sedikit ketakutan akan gangguan perusahaan baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, pasar stabil. Jika permintaan industri atau biaya produk berfluktuasi secara liar, akan sulit untuk membuat kesepakatan. Sebagian karena kesulitan dalam memprediksi dan sebagian lagi karena kesepakatan
kesepakatan seringkali harus diubah. Ada masalah khusus dalam pasar yang menurun di mana perusahaan mungkin tergoda untuk saling memotong harga untuk mempertahankan penjualan mereka. Tidak ada tindakan pemerintah untuk mengekang kolusi. Selanjutnya yaitu oligopoli non-kolusi, asumsi tentang perilaku saingan. Yang pertama, asumsi bahwa saingan menghasilkan kuantitas tertentu yaitu dengan model Carnot. Salah satu asumsinya adalah bahwa saingan akan menghasilkan sesuatu yang khusus kuantitas. Ini kemungkinan besar ketika pasar stabil dan saingan telah memproduksi jumlah yang relatif konstan selama beberapa waktu. Maka tugas individu oligopolis adalah memutuskan harga dan kuantitasnya sendiri dengan mempertimbangkan output pesaingnya. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu asumsi bahwa pesaing menetapkan harga tertentu dengan model Bertrand. Asumsi alternatif adalah bahwa perusahaan saingan menetapkan harga tertentu dan menaatinya. Skenario ini lebih realistis ketika perusahaan tidak ingin mengecewakan pelanggan dengan perubahan harga yang sering atau ingin menghasilkan katalog yang menentukan harga. Maka tugas seorang oligopoli tertentu adalah memiliki harga dan kuantitas sendiri berdasarkan harga yang ditetapkan oleh para pesaingnya. Selanjutnya yang ketiga, asumsi kurva permintaan yang bengkok. Pada tahun 1939, sebuah teori oligopoli non-kolusif dikembangkan secara bersamaan di kedua sisi Atlantik, yaitu di Amerika Serikat oleh Paul Swayze dan di Inggris oleh R.L. Hale dan Statistics. Ini teori permintaan tertekuk sejak itu mungkin menjadi yang paling terkenal dari semua teori oligopoli. Model berusaha untuk menjelaskan bagaimana itu. Bahkan ketika tidak ada kolusi sama sekali antara oligopoli dan harga tetap bisa stabil. Oligopoli dan konsumen. Oligopoli artinya bertindak secara kolusif dan bersama-sama memaksimalkan keuntungan industri. Dua hal oligopoli mungkin lebih tidak menguntungkan daripada monopoli. Oligopoli mungkin lebih bermanfaat bagi konsumen daripada struktur pasar. Oligopoli dapat menggunakan sebagian dari keuntungan supernormal untuk penelitian dan perkembangan, dan oligopoli sangat berbeda kinerjanya. Selanjutnya yaitu teori permainan. Sebuah perusahaan akan bertanya pada dirinya sendiri dua pertanyaan kunci. Yang pertama, berapa banyak yang bisa lolos tanpa menghasut pembalasan? Yang kedua, jika para pesaing melakukan pembalasan, perang harga terjadi. Apakah ia akan dapat kehilangan beberapa atau semua saingannya? Selanjutnya yang pertama yaitu game satu langkah. Game permainan yang paling sederhana adalah permainan satu gerakan atau periode tunggal sebagai permainan bentuk normal. Misalnya dua atau lebih perusahaan menawar kontrak yang akan diberikan kepada penawar terendah. Yang selanjutnya yaitu game yang lebih kompleks tanpa strategi dominan. Permainan yang lebih kompleks dapat dirancang dengan lebih dari dua perusahaan, banyak alternatif harga, produk yang berbeda, dan berbagai bentuk persaingan non-harga, misalnya iklan. Selanjutnya yaitu game multigerakan. Game multigerakan yaitu perusahaan akan beraksi terhadap yang akan dilakukan pesaing mereka dan akan beraksi terhadap apa yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu game multigerakan. Nah, game multigerakan yaitu perusahaan akan beraksi terhadap apa yang dilakukan pesaing mereka dan akan beraksi terhadap apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, pentingnya ancaman dan janji. Seorang oligopolis akan membuat ancaman atau janji bahwa ia akan bertindak dengan cara tertentu selama ancaman atau janji itu kredibel, yaitu para pesaing yang mempercayainya. Pentingnya pemilihan waktu. Pentingnya pemilihan waktu, sebagian besar keputusan oligopolis dibuat oleh satu perusahaan pada satu waktu daripada secara bersamaan oleh semua perusahaan. Terkadang sebuah perusahaan akan mengambil inisiatif. Pohon keputusan atau pohon permainan, diagram yang menunjukkan urutan kemungkinan keputusan oleh perusahaan pesaing dan hasil dari setiap kombinasi keputusan. Pohon keputusan yang lebih kompleks, contoh pesawat, adalah versi paling sederhana dari pohon keputusan dengan hanya dua perusahaan dan masing-masing hanya membuat satu keputusan penting. Jika ada lebih dari dua perusahaan, pohon keputusan akan lebih kompleks lagi. Selanjutnya, kegunaan teori permainan keuntungan. Teori permainan adalah cara memodelkan perilaku dalam situasi strategis di mana hasil untuk individu atau perusahaan bergantung pada pilihan yang dibuat oleh orang lain. Jadi, teori permainan mengkaji berbagai strategi yang dapat diadopsi perusahaan ketika hasil dari masing-masing strategi tidak pasti. Dengan demikian, sulit bagi seorang ekonom untuk memprediksi dengan akurat berapa harga, output, dan tingkat periklanan yang akan dipilih perusahaan. Masalah ini diperparah dengan sulitnya memprediksi jenis strategi aman, beresiko tinggi, kompromi yang akan diadopsi oleh perusahaan.
Nah, kesimpulan dalam materi kali ini yaitu persaingan monopolistik terjadi di mana terdapat kebebasan masuk ke industri dan cukup banyak perusahaan yang beroperasi secara independen satu sama lain. Tetapi di mana masing-masing perusahaan memiliki kekuatan pasar sebagai hasil dari produksi produk atau jasa yang berbeda. Oligopoli adalah di mana hanya ada beberapa perusahaan dalam industri dengan hambatan masuknya perusahaan baru. Perusahaan mengakui saling ketergantungan mereka. Oligopolis ini memaksimalkan keuntungan bersama mereka. Ini akan cenderung membuat mereka berkolusi untuk menjaga harga tetap tinggi. Oligopolis non-kolusi harus bekerja mengeluarkan strategi harga. Mereka dapat mengadopsi strategi maksimin beresiko rendah untuk memiliki kebijakan yang memiliki hasil terburuk paling tidak buruk, atau strategi maksimaks berisiko tinggi untuk memilih kebijakan dengan kemungkinan hasil terbaik, atau beberapa kompromi. Perjanjian kolusi formal disebut kartel. Kartel bertujuan untuk bertindak sebagai monopoli, itu dapat menetapkan harga dan membiarkan anggota bersaing untuk pangsa pasar atau dapat menetapkan kuota. Teori permainan adalah cara memodelkan perilaku dalam situasi strategis di mana hasil untuk individu atau perusahaan bergantung pada pilihan yang dibuat oleh orang lain. Jadi, teori permainan mengkaji berbagai strategi yang dapat diadopsi perusahaan ketika hasil dari masing-masing strategi tidak pasti. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.